Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala aidan fafirru ila Allah inni lakum minhu nadhirun mubin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami muliakan pengurus Masjid Sabilillah, wabil khusus Ustazana Abdul Haris dan tim pengurus yang lain, jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu yang sangat saya muliakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Subuh ini saya dapat bersilaturahim ke hadapan bapak dan ibu semua. Mudah-mudahan hadirnya kita di majelis ini, sambung silaturahim seperti ini, mendatangkan dan mengundang rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin kami juga berkesempatan kajian subuh di Puap Mojokerto. Yang sering itu kami di Puap Mojosari, kemudian di Tangunan di sana. Itu sering sekali. Kemudian diberi kesempatan 2 kali, terus terselang pandemi di Stikes Mojokerto. Bapak rektornya Profesor Nurwiji. Jamaah yang dimuliakan Allah, kami rumah dekat di sini, nyebrang sedikit di Perak, Surabaya. Alhamdulillahirabbil alamin, kami jam 2 sudah bangun. Alhamdulillah. Jadi kemarin kami di Wisma Tropodo, Masjid Sunan Ampel. Di sini Masjid Sabilillah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita manfaatkan waktu untuk bersama-sama bagaimana hari ini bisa lebih baik dari hari kemarin. Itu cita-cita. Dan setiap kita harus punya cita-cita hari ini bisa lebih baik dari hari kemarin. Dan esok bisa lebih baik dari hari ini. Walaupun kenyataannya susah.
Yang terjadi adalah banyak momentum untuk melakukan amal soleh hari ini, lalu kita biarkan dia berlalu, tidak kita ambil momen itu. Itu yang banyak. Padahal setiap denyut nadi, hembusan nafas dan tarikan nafas setiap waktu terus berjalan, jatah waktu yang diberikan Allah makin berkurang. Tapi kadang-kadang kita merasa alhamdulillah hari ini makin lebih baik. Padahal kalau bapak ibu mau mengevaluasi setiap hari, ya, kemarin sholat 5 waktu ya, sama sekarang sholat 5 waktu ya. Terus bedanya apa? Kemarin rawatib, ada qobliyah, ada ba'diyah, lengkap kemarin tunaikan. Alhamdulillah. Apakah nanti bisa lengkap hari ini? Alhamdulillah. Kalau masih sama, berarti ada sesuatu yang kurang. Masih sama aja yang kurang. Dulu doa bapak ibu sebelum menikah seperti apa doanya? Lalu ketika sudah menikah seperti apa doanya? Lalu sebelum punya anak bagaimana doanya? Sudah diberi anak seperti apa doanya? Anak 1, anak 2, anak 3, anak 5, atau sudah punya cucu, apakah sama doanya? Gitu ya? Padahal setiap momentum keadaan kita hari ini, kemarin, dan sebelum-sebelumnya, bahkan yang akan datang, persoalan yang kita hadapi pasti berbeda. Beban hidup yang kita rasakan pasti berbeda. Yang Allah harapkan adalah setiap makin berat ujian dari Allah, semakin dekatnya engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin bertambah umur, harusnya semakin bertambah kualitas ibadah kita kepada Allah. Semakin kualitas amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu idealnya begitu, Pak. Makanya mengapa di beberapa masjid-masjid makin menggiatkan ada kajian-kajian dengan harapan ada siraman yang bisa menenteramkan kolbu, ada siraman rohani yang bisa menyemangati jiwa, ada momentum di mana setiap orang harus bergerak dalam hidup. Para jamaah yang dimuliakan Allah, dan pertemuan seperti ini, pertemuan yang sebagaimana dikatakan Rasulullah, raudhatun min riyadil jannah. Jadi bapak ibu kumpul di sini, kata Rasulullah, raudhatun min riyadil jannah. Idza marartum bi riyadil jannah farsa'u, kata Rasulullah. Kepada para sahabat Rasulullah menyampaikan, apabila engkau melihat taman-taman surga, kata Rasulullah, maka numpang mampirlah engkau di situ. Apabila engkau melewati taman-taman surga, ikut masuklah di situ. Nikmatilah hidangan yang ada di taman surga itu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tentu para sahabat ini, sebagaimana Bapak Ibu hari ini bertanya, loh, taman surga, bukankah taman surga itu nanti di surganya Allah? Kan begitu? Namanya taman surga, ya di surga Allah. Lalu mengapa Nabi menyampaikannya hari ini? Dan apabila engkau melewati taman surga, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah, apa yang disebut dengan taman surga ya Rasulullah? Lalu Nabi menjawab, hilaquz zikir, berkumpulnya, ngeriungnya orang-orang yang sedang berzikir, orang-orang yang sedang mengingat Allah, orang-orang yang sedang mengkaji ilmu Allah. Zikir itu banyak mana?
Zikir itu gimana? Zakara menyebut. Zakara bimana juga mengingat, menyebut nama Allah dengan berzikir. Ya subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Mengingat, disampaikan ayat-ayat Allah, dikisahkan tentang sejarah Nabi, dijelaskan tentang agama, menjadi kita memikirkan bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Itu sama-sama tujuannya kepada Allah, li'a'la li kalimatillah, agar kita bertambah kualitas amal dan iman, kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hilaful zikir, yang disebut dengan taman-taman surga itu berkumpulnya orang-orang berzikir. Dan kita berada di rumah Allah ini, insya Allah berada di dalam doa Rasulullah. Rasulullah itu di waktu pagi berdoa khusus buat umatnya. Allahumma barik li ummati, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi, ya Allah, turunkan barakah bagi umatku di waktu pagi. Kesuksesan kita sebagai umat manusia, apalagi kalau dikatakan kesuksesan sebagai orang mukmin, bahwa orang mukmin tidak akan melewatkan keadaan di waktu pagi. Di waktu pagi bagi orang mukmin minimal 10 menit sebelum kumandang azan subuh dia sudah bangun. Kita ini Pak Bu umumnya tahu sudah ada alarm di HP. Dulu beker jam dinding dibunyikan, alarmnya besar-besar, bunyinya keras-keras. Bangun, tidak bunyi, dengar, dimatikan doang. Jadi kalau nanti bangun jam 3 dihidupin alarmnya, begitu bunyi, oh bunyi, dimatikan, tidur lagi. Dan umumnya kita ini sudah tahu belum, sudah bangun, belum azan. Tapi kalau belum kumandang azan itu berat. Tapi begitu dikumandangkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru bangkit Pak dari tempat tidur. Baru bangkit, terus ke kamar mandi, godaannya datang, perutnya mulai mulas, pipisnya anyang-anyangan, semua ini kamar mandi. Akhirnya apa? Datang ke masjid sudah terlambat, sudah komat, tinggal rakaat terakhir, tasyahud akhir. Padahal niatnya ingin subuh jamaah. Itu kenyataan banyak seperti itu. Dan orang yang beriman kepada Allah dididik oleh Allah minimal 10 menit sebelum kumandang azan kita sudah siap dengan wudhu kita. Sehingga kalau pertanyaan salat sunnah yang terbaik di rumahnya, iya. Tapi salat-salat sunnah yang dimaksud adalah qiyamul lail, salat-salat sunnah yang lain. Tapi untuk salat sunnah rawatib, qabliyah, tetap di masjid. Lah kalau semua di rumah nggak ada yang azan, Pak. Di rumah aja lah salat qabliyahnya. Lu sing azan sopo? Mau azinnya sama, aku mau di rumah aja. Jadi kalau qabliyah itu diupayakan ke masjid supaya apa? Banyak sekali nilai pahalanya. Perjalananmu ke masjid jadi ibadah. Langkahku ke masjid dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Doamu ketika ke masjid, berangkat ke masjid berdoa, Pak. Allahumma ij'alni fi qalbi nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura. Dan terus cahaya, minta cahaya ya Allah. Jadikan hati kami yang dipenuhi cahayamu, pendengaran kami diliputi cahayamu. Semua minta cahaya supaya terang hati ini, supaya Allah menurunkan rahmatnya
dengan cahaya yang diberikan oleh Allah, kita menjadi lebih giat lagi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu bukan hanya ibadah yang formal, bukan hanya ibadah hanya sholat, ibadah ritual, hanya baca Quran, zikir, bukan. Kehidupan kita ini harus bernilai ibadah. Bapak bangun untuk mengingat Allah, itu ibadah. Ibu ke pasar belanja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, memasak, itu ibadah. Suaminya berangkat ke pekerjaannya, bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, itu ibadah. Menerima tamu, ibadah. Jadi tidak ada jeda waktu sedikit pun bagi orang mukmin tidak menjadikan nilai ibadah. Semua harus menjadi nilai ibadah. Itulah bedanya, Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah. Kita ingin hari ini lebih baik, maka Nabi mendoakan, ya Allah, berikan barakah bagi umatku yang bangun di waktu pagi. Maka alhamdulillah ada Bapak Ibu itu jam 2 sudah bangun. Sekarang ada komunitas WA grup tuh ya, Masya Allah, yang jam 12:30 sudah bangun, tahajud. Saya pikir kapan tidurnya, saya 1:30 belum tidur. Ada yang jam 2, 1:30, Masya Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah, maka inilah yang menjadi muhasabah kita.